Halo Sobat Holy Lovers, apa kabar semuanya? Ya, kita berharap kita semua dapat menjaga kesehatan dengan baik di masa-masa yang cukup sukar ini, biarlah kita tetap terus berharap kepada Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik dalam segmen yang baru, yaitu Happy Family. Kami berharap semoga teman-teman dan sobat semua dari Holy Lovers tetap berbahagia, keluarga kita tetap mengalami sukacita di tengah-tengah masa yang sukar ini. Ya, sebab itu di sini kita kedatangan seorang hamba Tuhan yang akan menjadi narasumber kita. Kita langsung perkenalkan aja. Saya Simon Ganesha beserta dengan saya Christian dan Bapak narasumber kita yang sangat luar biasa. Saya Pendeta Loan Sibatuara. Ya, puji Tuhan. Kita akan mulai dengan topik yang cukup menarik. Aku dan anakku. Mungkin ini bisa menjadi satu pemahaman yang baik buat Bapak Ibu, Sobat Holy Lovers yang ada di rumah, di dalam membesarkan anak kita. Yang pertama, saya akan bertanya langsung kepada narasumber kita, mengacu kepada topik hari ini. Menurut pengalaman pelayanan dan hidup Bapak, kira-kira ada berapa tipe orang tua di dunia ini, dan bagaimana karakteristik dari setiap orang tua tersebut? Monggo, Pak. Ya. Baik, berbicara tentang orang tua, ya kita juga sebagai orang tua. Kalau kita lihat dari sisi tadi karakteristik itu ya, ada bapak yang otoriter, yang sering dengan ketegasannya kadang-kadang berlebihan, ya. Dan ada juga yang disebut dengan bapak gampang. Bapak gampang. Bapak gampang ini adalah apa yang dimaui anaknya, oke, katanya semua boleh sama orang ini. Jadi kurang ketegasan. Tetapi sebenarnya ada satu lagi, dan justru ini yang bagus, antara yang otoriter dengan yang gampang itu tadi. Artinya orang ini punya ketegasan. Dari orang otoriter itu kita perlu juga loh yang namanya ketegasan gitu ya. Dan juga orang yang gampang ini kan yang disebut dengan kasihnya berlebihan. Dan yang kita butuhkan di sini adalah kasih itu penting. Jadi orang yang kasihnya besar tapi juga memiliki ketegasan. Nah, itu orang tua yang ketiga itu yang luar biasa. Oke, Pak. Kalau melihat hal itu, buat Pak Oluan sendiri melihat ada beberapa tipe-tipe orang tua yang seperti ini, apakah ini juga mempengaruhi terhadap tumbuh kembangnya anak tersebut, Pak? Oh ya, pasti. Nah, apalagi di masa-masa seperti ini kan kita perlu diedukasi juga untuk hal ini ya. Bagaimana perkembangan mentalnya, apakah itu berpengaruh? Bagaimana menurut Bapak sendiri? Kalau orang tua yang cenderung otoriter, keras, disiplinnya kadang-kadang tidak terukur, itu akan membuat anak itu menjadi anak yang lama-kelamaan menjadi penakut, dan akhirnya orang itu juga menjadi keras jadinya. Nah, dibentuk dengan keras, akhirnya dia pun menjadi anak yang nggak beda dengan orang tuanya juga gitu. Makanya juga kita sering lihat anak-anak yang di luar sana itu hidupnya nggak terkontrol, melakukan kekerasan, kejahatan, karena bisa saja itu dapatnya diadopsi dari perilaku orang tua yang otoriter, gitu. Tapi demikian juga yang orang tua gampangan itu tadi, apa yang diminta oleh papanya, orang tua dikasih, ya kan? Nah, sehingga orang ini tidak punya pengendalian diri, sehingga dia pun akhirnya menjadi pribadi yang tidak konsisten dalam kehidupannya, ya, gampang terpengaruh orang lain, dia tidak punya disiplin yang baik. Nah, itulah yang terjadi dengan
orang tua yang dua macam itu tadi. Iya. Berarti masuk dong pepatah yang berkata buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya ya gitu ya. Iya, oke. Ya, mungkin Bro Simon ada lagi kira-kira? Gini Pak, di era tahun 1900 sampai tahun 2000-an kan ada beberapa gerakan-gerakan kerohanian di Indonesia yang khususnya itu bergerak di bidang parenting ya Pak ya, untuk orang tua. Ada seminar penuai, seminar hati Bapak. Dan kami dengar Bapak pernah mengikuti seminar itu. Ya, pertanyaannya begini Pak, apakah setiap orang tua itu juga wajib dibekali dengan seminar-seminar tentang bagaimana punya hati Bapak dan sebagainya gitu? Berdasarkan pengalaman Bapak boleh berbagi nggak dengan kita? Ya, saya belajar itu, dan saya pribadi, saya banyak dipulihkan sebagai orang tua. Karena waktu saya belajar itu, saya sudah jadi seorang bapak, gitu ya. Dan saya nyadari betul, wajiblah ya, sedapat mungkin bapak-bapak, ya katakanlah bukannya bapak, orang tua juga, ibunya juga ya, harus belajar bagaimana memperlakukan anak itu. Supaya seperti tadi itu yang disampaikan oleh Bro Christian, tidak jauh buah jatuh dari pohonnya. Artinya bagaimana bapaknya, anaknya pun sama. Jadi kalau orang tua perilakunya jelek, ya jangan diharapkan anak bisa baik, kan gitu. Ya katakan terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada sama sekali tidak. Gitu. Artinya kalau bisa sedapat mungkin orang tua wajiblah belajar. Ya, ternyata memang dalam mengasuh anak ini nggak bisa sembarangan juga ya Pak ya. Betul. Jadi memang kita sendiri sebagai orang tua perlu punya pengetahuan bagaimana kita mendidik anak mulai dari usia emasnya, masa remajanya sampai ke masa dewasanya Pak ya. Iya, gitu ya, betul, Pak? betul. Ya, ini menjadi hal menarik buat saya melihat bahwa ada banyak sekarang kan generasi anak-anak yang dalam keadaan broken home, kemudian udah salah pola asuhnya lah gitu ya Pak. Jadi gimana pandangan Bapak mengenai kalau mereka udah salah pola asuh? Ya tadi dibilang nggak ada kata terlambat. Bagaimana penanganan mereka sehingga nanti waktu mereka jadi orang tua mereka tidak melakukan hal yang sama, gitu Pak? Nah, jadi seperti itu tadi, lebih baik disebut terlambat daripada sama sekali tidak. Dan itu juga Alkitab memberikan kesempatan kepada kita, makanya kita perlu belajar. Dan kedua, ya kita perlu namanya pemulihan. Ya. Arti pemulihan itu kan dikembalikan seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Itu artinya pemulihan itu. Nah, jadi ya baik orang tua harus dipulihkan, maka dia bisa memulihkan anaknya. Gitu. Jadi itu. Berarti orang tuanya dulu dipulihkan, baru anaknya. Tapi kalau orang tuanya nggak mau dipulihin, Pak? Iya, gimana dengan anak ini? Gitu. Nah, betul. Nah, ini pertanyaan yang bagus ini. Lalu kita berkata, bagaimana papanya? Dia meninggal. Bagaimana kalau papanya jauh, lalu anaknya sekarang nggak bersama dengan orang tuanya? Betul. Nah, anak ini sendirilah yang mengambil sikap untuk berubah. Gitu ya. Jadi mengampuni papanya itu walaupun dia nggak ada di situ atau papanya itu pun sudah meninggal. Nah, masalahnya itu bukan di papanya, dia adalah pada dirinya gitu. Masalahnya bukan lagi pada papanya, tapi pada dirinya sendiri yang harus dipulihkan. Nah, jadi kalau dia sudah mengampuni, melepaskan pengampunan, seperti Yesus bilang, kalau kamu mengampuni, baru Bapa di surga akan mengampunimu. Nah, disitulah terjadi satu perubahan itu. Jadi dia mengampuni papanya, orang tuanya, baru di situ terjadi nanti bahwa akar pahit pada dirinya itu akan tercabut dari dirinya. Gitu. Wah, ini luar biasa ya. Jadi penting sekali. Bukan hanya peran orang tuanya saja, tetapi kalau bisa orang tuanya bertobat, istilahnya memulihkan hubungan dengan anak, artinya lukanya bisa disembuhkan.
Tetapi kalau seandainya orang tuanya nggak ada, ya kembali ke anak itu sendiri, dia harus mau ngambil keputusan untuk bisa dipulihkan. Ya, dipulihkan, betul. Baik. Luar biasa ini, Om. Iya. Ya. Bagaimana dengan istilah ini, Pak? Istilah dalam mendidik anak lembut tapi tegas. Nah, kira-kira menurut pandangan Bapak itu seperti apa? Inilah sebenarnya yang baik. Ya. Tadi di awal saya katakan dua karakter tadi yang sebenarnya ekstrim kanan dan kiri, otoriter itu kita lihat dari ketegasannya, tapi dari orang yang gampangan itu adalah kasihnya terlalu besar gitu ya. Iya. Jadi kedua-duanya ini dibutuhkan sebenarnya. Jadi kita membutuhkan kasih yang besar kepada anak kita, tapi di sisi lain kita harus punya ketegasan. Jadi tegas itu tidak selalu kasar gitu ya. Iya. Artinya kita bisa lembut menyampaikannya, tapi tegas keputusannya. Iya. Nah, itu yang betul. Gak harus bicara kasar, keras, baru orang lain bisa mendengar. Iya. Kita bisa menyampaikan dengan lembut, tetapi nanti kita perhatikan bahwa keputusan kita harus tegas. Jangan dia berubah karena hal-hal lain gitu. Dan itulah yang dibutuhkan oleh orang tua sebenarnya. Nah gitu. Oke, mungkin kalau lihat hal ini, Om, kalau dari pandangan Bapak sendiri bahwa bagaimana menyatukan bahwa generasi ini kan berbeda. Ya. Ada generasi orang tua di mana orang tuanya itu di pola asuh seperti orang tuanya yang dulu. Ya ini udah dua generasi yang berbeda. Bahkan generasi yang sekarang ini sangat berbeda pola pikir. Bagaimana menjembatani pola pikir yang berbeda tadi, Pak? Nah, itu kan terjadi dari generasi ke generasi. Jadi yang pertama, kita sebagai orang tua dulu, kita tidak salah juga belajar. Ya. Belajar pola tingkah laku, perubahan anak-anak, baik dari sisi usianya dan karakter-karakternya, juga pada zaman-zaman yang berbeda gitu ya. Dan yang kedua, kita perlu sebagai orang tua juga bisa mengakui bahwa inilah kita gitu ya. Kalau saya pribadi selalu berkata, Anda semua anak-anak ya, ada yang harus kalian belajar dari kami. Yang penting sebenarnya adalah nilai yang dipelajari. Bahwa nilai tidak pernah berubah, ya, nilai. Tetapi cara itu bisa berbeda, tapi nilai tidak berubah. Jadi kita sebagai orang tua tidak mungkin bisa mengikuti zaman yang semakin apa ini ya, otak kita pun sudah terbatas. Sama lah kayak handphone, kita tiap hari berubah, aduh kita sudah pusing dengan kondisi itu. Tetapi sebagai orang tua, kita menanamkan nilai, bahwa nilai dari dulu sampai sekarang itu nggak berubah. Dan itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Ya. Contohnya ya, bagaimana kita hormat kepada orang tua, ya kan? Mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, bagaimanapun di zaman manapun itu nggak pernah berubah. Itu salah satu contoh. Jadi nilai-nilai yang diajar itu tetap sama, mungkin caranya yang berbeda. Caranya yang berbeda. Ya ini yang seringkali yang akhirnya jadi pesan yang nggak sampai ke mereka, atau ke anak-anak tadi, bahwa oh ternyata ngestaunya mau tujuannya yang baik, tapi kesannya jadi nggak baik. Apalagi kalau cara orang tua dulu mungkin dia harus mukul dulu baru ngerti ini hormat, kan gitu. Nah kalau caranya sekarang mungkin dengan jangan seperti itu ya. Tapi ada istilah gini, makin lama ini anak-anak kok makin ngelunjak gitu ya, Om ya. Istilahnya kan ngelunjak ini kan apa ya, kalau bagaimana mengkomunikasikannya, misalnya kayak tadi lah mau kasih pesan, dihormati orang tuamu gitu. Jadi saya melihatnya ada orang berkata lebih besar keteladanan, lebih berbicara keteladanan daripada kata-kata. Ya.
Jadi yang dimaksud itu sebenarnya adalah orang tua atau kita juga sebagai pemimpin mereka memberi teladan. Kalau saya berkata harus menghormati orang tua, saya tunjukkan saya dulu bagaimana saya menghormati orang tua saya gitu. Saya mau mengajarkan mereka rajin beribadah. Tunjukkan saya rajin beribadah dulu. Nah, jangan ada orang tua berkata, pergi gereja, tapi dia sendiri di rumah. Ada juga berkata, jangan merokok, tapi sambil merokok lagi. Iya. Kontradiksi betul, ya kan? Jadi betul. itulah kesalahan-kesalahan yang tanpa kita sadari. Betul. Keinginan kita untuk baik kepada anak itu, tetapi kita gagal memberikan apanya? Ya, setuju. Contoh dan keteladanannya. Ya. Wah, gitu. ini bagus sekali nih ya. Teman-teman Holy Lovers, ini pesan baik buat kita untuk tetap menjaga kita jadi teladan ya. Iya bro ya. Ya, betul. Pak, mengulang dari pertanyaan yang sebelumnya tadi tentang lembut dan tegas. Bagaimana sikap orang tua ketika mungkin si bapak tegas, si mama penuh kasih, dan anaknya ini akhirnya ngelunjaknya begini Pak. Ketika dia minta sesuatu, bapaknya bilang tidak, tapi mamanya justru memberi. Ini gimana ini jadinya nanti Pak dengan miskomunikasi antara orang tua ini? Ya, tentu harus diselesaikan di tingkat orang tua dulu. Ya. Karena anak jadi bingung kalau sampai dua komando yang berbeda pula. Jadi sebagai bapak, ibu, dia harus komunikasi dulu. Mereka harus mengambil sepakat bahwa kalau tidak, anak itu akan menjadi bingung. Nah, jadi harus sepakatlah ya, namanya orang tua. Kalau anaknya jauh bagus, mereka harus rela hati untuk sepakat untuk itu. Kalau tidak, nggak akan ada jalan keluar. Soalnya banyak kasus juga yang kita temui kan begitu Pak. Ketika si anak minta sesuatu, minta sama bapaknya nggak dikasih, akhirnya dia sama mama lah, pasti sama mama dikasih kan gitu. Jadi ini anak memposisikan diri di mana, siapa nih penentu keputusan di rumah ini kan, jadi begitu ya Pak. Jadi itu perlu dihindari lah ya Pak ya, di antara orang tua ya. Papanya yang mendisiplin anak, mamanya yang teriak-teriak, jangan gitu. Betul. Kau yang melahirkan ya. Jadi anak itu jadi bingung, jadi mana yang betul ini? Bapak ini jahat berarti. Dianggapnya penjahat bapaknya karena mamanya membela dia. Nah itu masalah, itu sudah terjadi kebingungan dari sisi karakter anak itu jadinya. Oke Pak. Berarti keduanya harus sepakat dong. Sebagai orang tua harus sepakat dong. Misalnya kalau lagi disiplin anak, benar-benar dibilang bahwa ini kalau kita nanti mau marahin, kita sama-sama tegas ya gitu. Kalau nggak boleh, bilang nggak boleh. Gitu ya Pak ya. Biar mama juga tetap nggak boleh. Gitu. Jadi sepakat. Ya, berarti sama-sama ini. Oke. Nggak bisa gitu. Good. Siapa? Nah, melihat bahwa dengan kemajuan teknologi sekarang ya Pak ya, ada satu pertanyaan ini tentang bagaimana orang tua menyikapi kemajuan teknologi yang semakin maju, di mana orang tua cenderung gagal mengikuti ya, dan kalaupun mengikuti kerap tertinggal selangkah di belakang anak-anaknya. Jadi bagaimana kira-kira untuk mengatasi hal ini? Saya pikir kita sebagai orang tua nggak perlu harus bingung dengan kondisi itu. Makanya serahkanlah kepada ahlinya, kan gitu. Kalau saya pribadi sebagai orang tua juga berupaya untuk mengerti, tapi dibanding cara anak-anak muda sekarang, saya selalu ketinggalan, kan gitu. Betul. Jadi saya selalu, ya nggak masalah, saya dalam hal itu belajar kepada mereka. Dan saya minta, ajari papa dengan ini. Dan akhirnya anak itu juga bangga bahwa dia lebih pintar dari bapaknya masalah itu. Nah, dan di sisi lain dia belajar karena kita lebih unggul pada bagian itu. Jangan kita menjadi orang tua yang sok tahu semua benar gitu ya. Nggak tahu kan? Jadi itulah namanya keterbukaan, kan gitu. Terbuka, dan itu memberi kesempatan kepada anak-anak itu mereka juga melihat bahwa bapakku juga adalah orang yang selalu bisa. Gitu. Benar, setuju. Berarti belajar kerendahan hati lah si anak dari situ ya. Seorang bapak kok mau belajar kepada anak betul. gitu.
Itu bisa jadi bekal si anak juga ya Pak ya? Iya, dia akan ditaruh kepada anaknya juga sama. Iya, iya. Jangan selalu bilang, nggak tahu kau itu, kau masih kencur. Ya, itu sering sekali ya. Kamu masih anak-anak ini gitu ya, belum tahu apa-apa gitu ya. Iya. Oke. Ya, melihat hal ini pasti banyak hal-hal yang lain yang mungkin bisa dibicarakan. Iya. Mungkin ada beberapa hal lagi yang kalau kita mau lihat kecenderungan ini saya ngelihat realita sih sebenarnya Pak. Kalau di foto itu mesra banget gitu ya. Iya. Ya kan gitu ya. Betul. Oh, bapak sama anak kompak gitu ya. Tapi kalau di rumah gitu kan ini namanya pencitraan gitu ya. Pencitraan. Tapi gimana menurut Bapak kira-kira untuk membangun sebuah chemistry dalam rumah tangga? Iya. Dalam ya bukan hanya hubungan suami istri tentunya, tapi kalau dalam konteks judul kita ini hubungan orang tua dan anak. Kira-kira gimana itu Pak? Sama seperti tadi, kita juga bukan orang tua yang sempurna. Iya. Makanya tadi kata keterbukaan itu penting supaya hubungan menjadi lebih bagus. Iya, betul. Jangan kita bertindak sebagai orang tua yang serba sempurna. Supaya anak-anak saya segan sama saya, kita akhirnya membangun seperti bahwa kita itu semuanya tahu, semuanya bisa, dan itu ternyata juga nggak betul. Jadi dengan keterbukaan itu, seperti tadi itu, akan mengundang anak kita juga ikut campur di dalam kondisi kita, ya. Jadi sama seperti hubungan suami istri. Kadang-kadang kita berpura-pura baik juga gitu, tapi juga nggak selalu kan baik. Iya. Nah kita kasih tahu, inilah kondisi, inilah keluarga. Kadang bisa konflik juga. Iya. Cuma bagaimana cara menyelesaikan konflik tentu kita juga ajarkan, kita bikin contoh teladan. Ya kalau konflik jangan sampai juga main tangan, main kaki, apa semua kan, kata-kata yang sampai kata kotor gitu ya. Nah itu juga akhirnya membuat suasana dalam hati anak itu juga kan, oh iya ya, sebagai keluarga gak selalu sempurna, supaya nanti pun begitu dia berkeluarga gak rasa tegang gitu. Bisa nih soal konflik, cuma cara konflik itu harus ada juga norma-normanya. Paling gitu. Jadi seringkali kita tampilkan bahwa kita itu serba sempurna, anak pun jadi bingung kan. Wah, aku nggak bisa jadi seperti mama, aku nggak bisa seperti bapak. Mamaku ini orang paling sempurna di dunia, bapakku juga paling sempurna di dunia. Padahal belum tentu seperti itu. Biarlah kita menjadi apa adanya, baik di hadapan anak-anak kita gitu. Dan sebagai orang tua juga, kalau seandainya kita orang tua sebagai pernah salah, apa salahnya kita minta maaf kepada anak? Maafkanlah papa, maafkan mama. Harusnya ini nggak terjadi, tapi kalau begini, ya kalian pun bisa mengerti, tolonglah dimaafkan. Nah, saya pikir ini akan membuat satu hubungan yang baik ya, antara suami istri dengan anak-anak kita. Ini ada satu istilah satu istilah Pak tentang speech delay. Seorang anak yang terlambat bicara, mungkin buat teman-teman Holy Lovers yang anaknya masih balita nih bisa diperhatikan juga ya Pak ya. Apa sih sebenarnya penyebab dari anak itu bisa terlambat bicara dan bagaimana kira-kira mengatasinya? Oh iya, kalau kita melihat penyebab speech delay atau terlambat berbicara, ada juga yang mengatakan memang itu karena kurangnya perhatian kita kepada anak kita. Ya, itu yang pertama. Kurang perhatian. Bahkan kalau kita lihat ada yang mungkin orang tua terlalu pusat pada dirinya sendiri, anaknya dalam tumbuh besarnya nggak diperhatikan, gitu, sibuk kerja gitu ya Om. Sibuk kerja, udah nanti tumbuh sendiri. Betul, gitu kan. betul.
Tapi ada sisi yang kedua yang berhubungan dengan kesehatan. Umpamanya jangan-jangan anak itu ada bawaan tuli ibaratnya gitu ya. Ada juga karena hal-hal lain atau Kesehatan lingkungan, lingkungan. Ada yang berkata keluarga itu terlalu banyak bahasa di tengah keluarga itu. Umpamanya ada bahasa Batak, ada bahasa Tionghoa, ada bahasa apa di sana. Jadi waktu dia berdua, mana ini? Ya, Pak ya? Iya. Nah, jadi mungkin ada hal lain lagi. Betul. Jadi yang kita lihat sekarang karena berfokus kepada hal rohani, ini yang penting kita mungkin soroti. Ya. Pentingnya kita perhatikan anak kita itu tadi. Iya. Ya. Ya dulu baik dari masalah sejak kecilnya terus sampai masa dewasanya, Iya. sampai dia mandiri gitu. Oke, Pak. Waduh, mantap ini. Jadi kalau bicara speech delay ya, tadi kayak disampaikan berarti ada dua hal yang mempengaruhi pengaruh pola asuh orang tua ya. dan bawaan dari atau tubuhnya sendiri gitu ya Pak ya. Masalah kesehatan lah. Betul, kita betul, sebut betul. tadi, ya. Jadi kalau kita tarik ke tema kita, berarti pola asuh ini penting supaya anaknya nggak speech delay atau terlambat berbicara. Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum nanti closing statement Pak. Ya. Kira-kira apa tips ya, tips-tips yang bisa disampaikan kepada orang tua dan kepada anak untuk tetap menjaga hubungan ini tetap baik? Bisa Pak? Iya. Masukan saya sama seperti kita semua, kita masih orang tua yang belum sempurna, tapi kita terus belajar. Kita perlu juga mengembangkan pemahaman kita tentang perkembangan anak. Nggak salah, sedapat yang bisa kita lakukan. Anak membutuhkan perhatian dari orang tuanya. Karena seperti tadi, tidak jauh buah dari pohonnya. Betul. Kalau jatuh, buah itu nggak jauh. Artinya nggak jauh perilaku orang tua dari anaknya. Ya. Nah, karena itu kalau kita merasa kita masih kurang bagus, nggak salah perbaiki diri kita supaya kita bisa mengajar anak kita dengan baik. Kalau saran saya kepada anak-anak, kalau Anda sudah menjadi seorang anak yang dewasa, ternyata pernah disakiti oleh papa atau mamamu, dan ternyata orang tuamu juga ada yang sudah meninggal atau jauh darimu, artinya itu harus diselesaikan secara pribadi. Apa yang berlakukan? Ya ampuni papa dan mamamu, dan kemudian izinkan Tuhan mencabut semua akar-akar kepahitan dalam dirimu supaya kau menjadi pribadi yang baik dan punya masa depan yang luar biasa diberkati Tuhan. Amin. Itu bisa sampaikan. Luar biasa. Demikianlah Holy Lovers, untuk hari ini di acara Happy Family kita mendapatkan banyak hal-hal masukan tentang bagaimana menjadi orang tua kepada anak, hubungan anak dan orang tua. Ini sangat penting sekali, dan ada beberapa hal yang bisa saya tangkap bahwa kita harus menjadi teladan buat generasi, buat anak-anak. Yes. Ya, mungkin Bro Simon ada yang ditambahkan? Cukup, saya rasa cukup. Iya, baik. Jadi mungkin sedikit closing statement Om buat akhir dari acara ini, dan setelah itu kita akan tutup acara Happy Family hari ini, dan semuanya kita akan diberkati oleh Tuhan. Saya pikir itu saja. Kita bukan pribadi yang sempurna, karena itu kita perlu terus belajar terbuka kepada yang lain, karena keterbukaan awal dari pemulihan. Tuhan berkati. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih buat seluruhnya, dan di akhir acara ini kita akan menyampaikan tag kita bersama. Kabarkan Injilnya, selamatkan jiwa. God bless you. See you.